Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah saya, yaitu Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan Budi Hartono. Pada hari ini, yaitu atau minggu ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelum lebih lanjut, saya sampaikan mengenai materi untuk yang kedua ini. Saya sapa dulu, terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah hadir dan atensi di pembelajaran ini. Apa kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik, tidak ada suatu kekurangan apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan minggu kedua ini, walaupun kuliahnya ini lewat mandiri ya, istilahnya kuliah mandiri. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini, saya akan sampaikan dulu mengenai tujuan daripada pembelajarannya, supaya kita tahu apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran untuk hari ini. Ya, mau kemana arah kita seperti itu. Untuk hari ini kita akan bahas selanjutan daripada konsep sistem. Di sini kita akan lanjutkan mengenai konsep sistem informasi. Ya, konsep sistem informasinya itu seperti apa. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan perbedaan data dan informasi. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak belum memahami perbedaan antara data dan informasi, kadang juga terbalik seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan adanya siklus informasi, ada kualitas daripada informasi dan nilai daripada sebuah informasi. Yang kedua, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan mengenai konsep sistem informasi ini, komponen sistem informasi ya, kesalahan pada sistem informasi dan perkembangan sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami mengenai elemen dan arsitektur sistem informasi. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menggunakan informasi dalam setiap masalah untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini jelas ya, kita akan masuk ke dalam konsep sistem informasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Sehingga nanti kitanya hasil akhirnya adalah mampu untuk yang keempat adalah menggunakan informasi dalam setiap masalah untuk pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu didasarkan daripada sebuah informasi yang akurat seperti itu. Adapun pokok materi yang akan saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, yang pertama adalah mengenai pengertian data dan informasi, supaya kita jelas apa sih data itu dan apa informasi. Selanjutnya ada siklus informasi, bahwa informasi dimulai dari ini sampai ke lagi, yaitu siklus, yaitu perputarannya ya, dari data ditangkap sampai dengan dikembalikan lagi di situ ya. Ada kualitas informasi, tidak semua informasi itu baik, maka perlu adanya suatu kualitas informasi. Jadi kualitas informasi yang baik itu seperti apa? Ada nilai informasi, ada kesalahan informasi. Informasi juga bisa menjadi salah kalau tidak tepat, seperti itu ya. Kita akan bahas mengenai konsep sistem informasinya. Ada perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu sampai hari ini seperti itu ya. Tujuan dan komponen dan elemen daripada sistem informasi dan siapa saja pelaku di dalam sistem informasi ini ya, pelaku sistem. Kita mulai dari pengertian data. Mungkin Anda sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan data. Atau ada yang belum banyak tahu ya tentang mengenai data. Ya. Menurut Jogianto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Jadi datanya adalah faktual atau kenyataan ya, yang menggambarkan suatu kenyataan ya. Jadi suatu event atau kejadian dari sesuatu yang terjadi pada saat itu yang disebut dengan data menurut Jogianto. Yang lain dinyatakan bahwa data didefinisikan sebagai simbol, ya, simbol yang memperlihatkan properti dari objek. Jadi data ini adalah properti daripada sebuah objek. Kejadian dan kondisi lingkungannya merupakan produk dari pengamatan, dari observasi. Jadi data digambarkan dari ini ya, didefinisikan sebagai simbol yang memperlihatkan properti daripada sebuah objek. Objek di situ memiliki properti ya, ada pasti setiap objek pasti memiliki yang namanya properti seperti itu. Ya, objeknya kursi, namanya ini propertinya apa saja, mereknya, tingginya, ukurannya seperti itu yang dimaksud dengan propertinya adalah seperti itu. Dari hasil pengamatan, tentu kita melakukan pengamatan di situ baru kita akan tahu seperti itu. Jadi secara ringkasnya data adalah masih mentah. Jadi data itu sifatnya masih mentah atau raw seperti itu ya. Data melekat hanya ada pada dirinya dan tidak ada arti bagi orang lain dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri seperti itu. Jadi data ini sifatnya masih mentah.
belum memberikan apapun, ya sifatnya melekat pada dirinya sendiri dan tidak memberikan arti bagi orang lain. Yaitu apa data-data seperti itu, apa artinya seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan data. Selanjutnya pengertian informasi. Menurut Jogianto, informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau faktual yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi hasil pengolahan daripada suatu data tadi akan bentuk suatu informasi. Jadi bedanya seperti itu ya. Kalau data itu sifatnya masih mentah, kalau sudah diolah, ya pengolahan hasil pengolahan daripada data ini yang dimaksud dengan informasi, ya menjadi sebuah informasi. Nah, informasi nanti akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu menurut Jogianto. Jadi informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia. Ya, format informasinya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk teks, bisa bentuk suara, atau video, audio, grafik seperti itu. Itu yang dimaksud dengan format yang memiliki arti bagi manusia. Tentu ini informasi ini akan berguna bagi orang yang menerimanya yang tepat begitu ya. Tidak semua informasi itu tepat bagi seseorang karena belum tentu seseorang tersebut membutuhkan informasi yang diinginkan seperti itu. Definisi daripada informasi, jadi lebih komplitnya adalah seperti ini. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Tadi sudah ya menurut itu tadi Jogianto tadi ya. Sesuatu yang nyata atau yang setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik, akan mengurangi ketidakpastian menjadi tidaknya sebuah investasi. Nah, ini kan. Dengan adanya informasi itu berarti mengurangi keraguan atau ketidakpastian seperti itu. Jadi kalau sudah ada informasi bahwa hari ini ada perkuliahan, maka otomatis akan terjadi seperti itu bahwa kita tidak ragu lagi kita akan perkuliahan. Kalau hari ini diliburkan kuliahnya, beda lagi kan seperti itu. Berarti tidak ada perkuliahan. Jadi bentuknya itulah informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik, contohnya tadi ya, maka akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi. Nah, kalau sekarang rupiahnya naik, kita mau investasi atau tidak seperti itu. Ya, kalau investasi nanti bentuknya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi informasi juga merupakan data yang terorganisasi, yang sudah dipilih yang gitu ya, untuk beberapa tindakan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dengan adanya data-data yang sudah dipilih ini, ada data yang seperti ini, ada data seperti ini, nanti kita tinggal melakukan. Kalau yang ini seperti apa, yang ini seperti apa, kan seperti itu. Ya, mungkin kita punya data ada 100 gitu ya. Dari data 100 itu mungkin ada yang nilai atau pokoknya data mahasiswa. Data mahasiswa ya, contoh data mahasiswa. Dari sekian itu yang melakukan penilaian nilainya berapa, yang kurang dari 60, yang di atas 60 berapa seperti itu. Nanti sehingga bisa dilakukan tindakan. Kalau yang di atas 60 gimana, kalau yang kurang dari 60 apa yang harus dilakukan. Ini mengenai data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan seperti itu. Penggambaran datanya lebih komplitnya adalah seperti ini. Jadi boleh dikatakan kalau saya gambarkan seperti ini, ya tadi ya. Nah, ini ada data ya. Fakta dari beberapa kejadian. Jadi di sini data itu adalah yang paling rendah tingkatan di sini. Fakta dari beberapa kejadian, ya isi tanpa konteks tidak akan memiliki arti seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan data di sini. Naik ke atas, hasil daripada pengolahan data akan menjadi sebuah informasi data yang telah diberikan konteks atau mentransformasi data mentah ke dalam informasi yang diolah. Jadi di sini adalah informasi itu adalah pengolahan hasil daripada sebuah data. Naik ke atas lagi kita sebut dengan knowledge ya, kombinasi informasi dan ini ya, exercise di sini ya. Adalah kondisinya adalah seperti ini. Pengalaman dari konteks yang telah dikontekskan menjadi sebuah pengetahuan. Jadi hasilnya di sini kumpulan daripada sebuah informasi akan menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan di sini. Terus selanjutnya dari sini adalah untuk kesadaran konseptual penilaian akal sehat itu wisdom atau kebijaksanaan, membutuhkan wawasan insight dari nilai-nilai dan kepercayaan yang ada. Jadi tingkatan data itu ya adalah yang paling rendah. Hasil pengolahan data menjadi informasi, hasil daripada informasi menjadi knowledge digunakan untuk
kebijaksanaan. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi mulai dari data apa, ya, who siapa, what apa, kapan, ya, where di mana, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan bentuk datanya. Kalau informasinya di sini sudah ada ya, dibentuk dalam kontekstual aksi daripada sebuah informasi ya. Kalau di sini kan sudah jelaskan aplikasi daripada sebuah ini ya. Ini mengenai urut-urutan data daripada sebuah informasi adalah mulai data, informasi, knowledge, dan wisdom. Contoh bentuk pemrosesan data atau transformasi data menjadi sebuah informasi ya. Contoh pemrosesan data. Jadi dari data kita proses menjadi sebuah informasi. Di sini ada kumpulan kartu persediaan. Nah, kumpulan kartu persediaan ini tidak memiliki arti kan, namanya kartu dikumpulkan di situ. Ada artinya tidak ya, tidak memiliki arti sama sekali karena datanya masih apa? Mentah. Kan seperti itu. Kalau Anda punya kumpulan kartu ya, di kartu persediaan ditulis di situ. Ngapain kan gitu. Maka kartu-kartu ini harus diolah, kan diolah ya, ditransformasikan atau diolah ya. Nanti akan menjadi sebuah apa? Laporan persediaan bahan mentah. Ini sudah menjadi informasi ya. Jadi data kita olah menjadi informasi, jadi laporan persediaan bahan mentah, ada laporan persediaan barang setengah jadi, ada laporan persediaan barang jadi. Nah, ini di kumpulan kartu ini diolah menjadi yaitu beberapa laporan-laporan. Nah, laporan-laporannya kita sebut dengan informasi. Seperti itu. Informasi laporan jumlah persediaan bahan mentah berguna bagi manajemen dalam penyediaan bahan baku yang harus dibeli. Nah, ini kan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi ini ternyata jumlah persediaan barangnya sudah kecil, yaitu di bawah itu harus segera mengambil suatu tindakan, yaitu segera membeli, ya, mempersiapkan, menyediakan bahan baku yang harus dibeli seperti itu. Informasi mengenai laporan jumlah persediaan barang setengah jadi berguna bagi manajemen dalam menetapkan skala prioritas produksi. Nah, ini di ada satu sisi bahan setengah jadi yang A ini, di B dan C ini yang A paling banyak sekali, maka A ini harus kita prioritaskan. Ya, jangan sampai menumpuk nanti yang C sama B-nya sudah habis, yang A-nya masih tersedia cukup banyak seperti itu. Maka di sini digunakan untuk prioritas mana atau skala prioritas mana yang harus dikerjakan di dalam sebuah produksi seperti itu. Ini kan dari olah, dari data menjadi informasi, informasi digunakan untuk pengambilan keputusan seperti ini. Contoh yang ketiga adalah informasi laporan jumlah persediaan barang jadi yang berguna bagi manajemen untuk menetapkan kebijakan promosi atau penjualan. Nah, ini ya, ada barang-barang yang sudah jadi tadi digunakan untuk promosi penjualan seperti itu ya. Promosi hampir sama dengan yang dua sebelumnya. Informasi laporan persediaan bahan mentah, setengah jadi dan barang jadi berguna bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan bagi akhir tahun atau tutup buku. Jadi dari semua laporan itu nantinya akan digunakan untuk yaitu laporan bagi seorang manajemen keuangan untuk perusahaan ya di dalam akhir tahun untuk bukunya seperti itu. Apakah mengalami penaikan atau menaiki penurunan seperti itu. Ini kita lihat siklus daripada sebuah informasi. Jadi sebuah informasi mulai dari data ditangkap ini ya, data ditangkap, terus kita dari data-data yang ada di lapangan, dan yang terkecil sebelum data tadi ya kita masukkan sebetulnya ada di bawah. Di sini ada data kita tangkap yang ada di lapangan itu. Kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan data-datanya, data tersebut kita proses. Nah, prosesnya melalui apa? Basis data. Hasil pengolahan di sini kembalikan ke atas di outputkan, yaitu ada laporannya berupa output data tadi atau laporannya seperti itu. Nah, laporan digunakan untuk siapa? Untuk penerima informasi. Jadi penerima informasi setelah ada laporannya, di sini ada outputnya disampaikan kepada penerima informasi. Dan penerima informasi digunakan untuk pengambilan keputusan atau tindakan keputusannya apa. Dari tindakan ini nanti sudah diberikan laporan seperti ini, hasil tindakan daripada pemangku kepentingan ini apa seperti itu. Hasil tindakannya kembali data ditangkap. Inilah yang dimaksud dengan siklus informasi. Jadi mulai dari awal data ditangkap, masukkan data, diproses lagi melalui basis data, kembalikan hasil pemrosesannya, bentuknya sebuah output, output dikirim kepada ini ya, laporannya tadi, informasinya tadi diberikan kepada penerima. Penerima digunakan untuk tindakan. Nah, tindakannya apa? Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan tadi kembali ke data ditangkap. Inilah yang dimaksud dengan siklus informasi. Bentuknya adalah seperti ini. Data yang memiliki nilai akan menghasilkan kualitas informasi. Data yang berkualitas harus memenuhi 3 ketentuan, yakni maka kualitas data itu harus diukur dari ketelitian, ya, ketelitian datanya. Apakah datanya betul-betul teliti seperti itu? Ada pembandingnya, ya, komparabilitasnya. Dan yang ketiga adalah validitas data tersebut. Data itu sudah divalidasi seperti itu. Jadi ketelitian data di sini dapat ditentukan oleh kecilnya perbedaan jika observasi yang menghasilkan
data itu diulangi atau sumber data yang sama digunakan dalam observasi terhadap kasus yang sama. Jadi dari beberapa penelitian, daripada pengamatan di situ, kita akan lakukan di situ ya. Ketika dilakukan ketelitian datanya itu hampir semuanya menyatakan bentuknya seperti itu, hampir mirip persis begitu ya. Oh ini perbedaannya selisihnya di sini. Ini hampir semuanya sama. Jadi ketelitian datanya sangat kecil sekali ya. Sumber data yang digunakan diobservasi sama, hasilnya menunjukkan situ. Jadi tingkat ketelitiannya akan sangat ya itu akan banyak kesamaan jika dibanding dengan tidak seperti itu. Sehingga tingkat ketelitiannya menjadi lebih tinggi seperti itu. Yang kedua adalah komparabilitas di sini, data yang memiliki standarisasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyulitkan dalam mengambil suatu keputusan atau tidak menimbulkan keraguan. Data ini sudah kita bandingkan, sudah ada standarisasinya. Jadi standarisasinya itu berapa seperti itu. Saya katakan tadi ada sebuah nilai tadi kita bandingkan 60, ya nilainya batasnya adalah 60. Apakah di atas 60 atau kurang dari 60? Kalau di atas 60 berarti sudah memenuhi standar, kalau kurang dari 60 berarti tidak memenuhi standar di sini. Kita bandingkan sehingga tidak menyulitkan dalam pengambilan suatu keputusan. Validitas, data yang memiliki kegunaan yang tepat dengan kebutuhan dari suatu tujuan yang ingin dicapai pemakai. Sebab data yang berkualitas belum tentu valid jika tidak menunjang tujuan pemakai. Jadi segala sesuatunya itu ya harus valid gitu ya. Jangan sampai data yang digunakan itu tidak valid di dalam pengambilan keputusan. Kalau data salah digunakan ya tetap nanti hasil pengambilannya akan jadi salah seperti itu. Ini ya, jadi sebuah ini kok judulnya belum ditampilkan. Oke, kualitas daripada sebuah informasi ya. Jadi kualitas informasi ini bahwa informasi itu harus akurat, ya. Berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Jadi akurat itu ya harus lengkap seperti itu. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Informasinya benar tidak, akurat tidak. Kayaknya tadi seperti ini, lah itu kayaknya itu atau sesuatu yang belum pasti seperti itu. Jadi sulit untuk pengambilan keputusan ya atau tidak. Maka data itu harus lengkap, komplit, pasti seperti itu. Ya, akuratnya. Nanti kalau tidak akurat berarti akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Komplit seperti itu ya, data itu komplit. Yang kedua adalah koreksi, berarti informasi yang dihasilkan dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Karena sudah dikoreksi, sudah benar, sudah valid seperti itu. Ada security-nya, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Jadi tingkat keamanannya juga butuh seperti itu. Jadi kualitas informasi ditentukan dengan adanya akurat, ya. Kualitas informasi itu harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu akan jadi masalah seperti itu. Boleh dikatakan kalau saya mengatakan bahwa Manchester United adalah juara Liga Champions, itu betul, tidak salah gitu ya, tidak salah. Tetapi itu kapan kan seperti itu? Berarti tidak tepat waktu. Kalau saya mengatakan pernah juara ya juara pernah gitu. Tetapi kalau saat ini mengatakan seperti itu tidak tepat waktu. Artinya waktu itu sudah berlalu. Yang ketiga relevan. Informasi ini tepat waktu ya, akurat, selain akurat tepat waktu ya harus relevan. Relevan itu harus sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalau Anda tidak butuh tentang informasi sepak bola, ya diberitahukan informasi sepak bola ya tidak ada artinya seperti itu. Jadi orang rasa informasi ini tidak sampai kepada orang yang tepat sasaran seperti itu. Kualitas informasi juga harus ditentukan dari segi ekonomis. Jangan sampai nanti mendapatkan suatu informasi tetapi hasilnya itu mendapatkan itu lebih tinggi daripada itu, tidak ekonomis. Untuk mendapatkan nilai informasi yang sedikit Anda membutuhkan biaya cukup besar. Berarti itu kan tidak relevan seperti itu, tidak pas begitu ya. Tidak ekonomis, bukan relevan ya, tidak ekonomis seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan nanti Anda kirim di chatnya ya, di chat diskusi di situ disampaikan atau dikirim di WA ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam diskusi atau di sisi lain di lain waktu seperti itu. Nilai daripada sebuah informasi. Jadi nilai informasi ini ditentukan dari kemudahan dalam memperoleh. Jangan sampai satu informasi untuk memperolehnya adalah kesulitan, yaitu malah kesulitan informasi tidak pernah didapatkan sulit seperti itu. Sifatnya luas dan lengkap tadi ya, sudah penelitian tadi juga sudah dibahas, ada komplit ya, lengkap penelitian. Kecocokan dengan pengguna relevan. Jadi kalau informasi tidak cocok dengan penggunanya atau tidak ada ini ya tidak ada artinya ya. Anda mendapatkan ada suku bunga. Suku bunga Anda sebagai seorang ini tidak ada artinya kan. Jadi
pengusaha, maka suku bunga itu akan cocok, akan relevan dengan yang disampaikan informasi yang ada. Tadi ya, nilai informasi juga ada ketepatan waktu, ada kejelasan atau clarity-nya, bahwa nilai daripada sebuah informasi itu harus fleksibel atau luas seperti itu ya, fleksibel atau luas. Dapat dibuktikan, bahwa sebuah informasi itu dapat dibuktikan, informasi dapat dari mana, dari ini, seperti itu. Betul adanya dapat dibuktikan bahwa informasi yang didapatkan dari ini adalah betul seperti itu. Jangan sampai informasinya tidak ada buktinya. Buktinya apa nih? Di dalam sebuah informasi tidak ada nilai subjektif, harus tidak ada nilai prasangka. Bahwa informasi pun di situ harus yang betul-betul objektif, tidak mengambil suatu prasangka yang tidak baik seperti itu, atau boleh dikatakan nilai subjektivitasnya tinggi seperti itu. Harus dihindari daripada nilai subjektivitas seperti itu. Bahwa suatu nilai informasi itu dapat diukur, artinya dapat diukur ya kita bisa mengukurnya berapa nilai informasi itu, ada ukurannya seperti itu, tepat atau tidaknya. Nah, seperti itu dapat diukur dengan jelas seperti itu. Kelompok atau jenis informasi ada macam-macam informasi. Jadi informasi itu ada sifatnya informasi strategis, ada informasi taktis, ada informasi teknis. Ya, jadi dalam informasi di situ semua membutuhkan informasi, tapi informasinya kan berbeda-beda antara tingkatannya. Dari dalam suatu manajemen itu informasinya kan berbeda-beda. Seorang yang pimpinan atas atau top manajemen, maka informasinya bersifat strategis. Untuk yang middle management atau manajemen tingkat menengah, yaitu informasinya bersifat taktis. Begitu juga untuk lini ya, manajemen lini atau bottom management di situ ya, manajemen itu tingkat bawah, itu informasinya berupa teknis. Informasi strategis ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan dan sebagainya. Jadi untuk pimpinan tingkat atas sifatnya ya harus strategis dalam pengambilan keputusan, digunakan untuk pengambilan keputusan ya atau tidaknya di dalam sebuah pengambilan keputusan ini ya. Jadi informasinya mencakup eksternal seperti itu. Ini yang bersifat informasi strategis. Beda dengan informasi yang sifatnya teknis yang untuk manajemen tingkat bawah. Jadi informasi dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti informasi persediaan, stok, return, penjualan, dan laporan kas harian. Nah seperti ini, dia tidak digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan persediaan stoknya seperti apa, ada atau tidak, mana yang harus dibeli di situ ya nanti disampaikan. Jadi biar manajemen tingkat atas akan mengambil keputusannya seperti itu. Berbeda dari informasi strategis maupun teknis, juga berbeda untuk informasi yang taktis di sini. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan. Kalau informasi teknis sifatnya teknis untuk operasional sehari-hari, taktis yaitu digunakan untuk jangka menengah seperti itu ya, untuk strategis berarti untuk jangka panjangnya seperti itu. Ini kelompok atau jenis-jenis daripada informasi, yaitu jenis informasi strategis untuk manajemen tingkat atas, sedangkan informasi taktis untuk manajemen tingkat menengah, sedangkan informasi teknis untuk manajemen tingkat bawah seperti itu. Kesalahan informasi, jadi informasi juga akan menjadi salah seperti itu. Menurut Gordon B. Davis, kesalahan informasi adalah antara lain disebabkan oleh hal sebagai berikut. Metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Ya, namanya metodenya salah ya, gitu ya, dan pengukuran datanya juga salah ya, otomatis akan menjadi kesalahan seperti itu. Datanya tidak tepat seperti itu. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar, jelas ya. Kalau Anda tidak paham tentang pengolahan data seperti ini, Anda mengolah sendiri ya, akibatnya menjadi tidak benar seperti itu. Berarti tidak profesional dalam seperti itu. Ya, hasilnya seperti itu. Hilang atau tidak terolehnya sebagian data. Ada sebagian data di situ yang hilang, atau katakan ada suatu halaman yang hilang di situ, sehingga ada beberapa informasi penting di situ tidak akan tercantum di situ, bisa mempengaruhi hasilnya seperti itu. Kalau pemeriksaan atau pencatatan data yang salah, jelas ya, angka 13 ditulis dengan angka 15 atau mungkin ditulis dengan angka 18, itu ya jelas salah, itu pencatatan data yang seperti itu ya. Datanya A diganti dengan B, atau jelas itu kesalahan seperti itu. Dokumen Indo yang salah, dari sumbernya yang pencatatannya sudah salah. Itu pemeriksaan atau pencatatan data yang salah, dari sumbernya. Kalau sumbernya sudah salah, otomatis ya ke bawahnya juga informasinya akan menjadi salah. Anda dapatkan informasi dari sumbernya, ternyata sudah salah. Kan seperti itu. Maka hasil ke bawahnya kalau diturunkan akan menjadi salah seperti itu. Kesalahan dalam prosedur atau pengolahan, contohnya kesalahan program aplikasi komputer yang digunakan. Jadi kalau ini ada programmernya seperti itu, ada yang belum diantisipasi hal semacam ini ya. Itu kesalahan yang terjadi seperti itu. Seharusnya kita memasukkan data, contoh aja seperti ini ya.
NIM seorang mahasiswa itu katakanlah di situ ada 8 digit, dimasukkan 1 digit atau 2 digit ternyata bisa diterima, itu kan jadi masalah kan seperti itu. Ya. Kesalahan yang dilakukan dengan secara sengaja, kalau secara sengaja ya ini sabotase seperti itu. Kesalahan yang memang kesalahan secara sengaja ya berarti sabotase seperti itu ya. Penyebab kesalahan terjadi di atas adalah seperti ini ya. Penyebab kesalahan tersebut dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Jadi penyebab kesalahan, kontrol sistem untuk menemukan kesalahan. Nah ini yang kadang kurang adanya adalah kendalinya di sini ya. Kendali sistem atau kontrol sistemnya yang menemukan kesalahan supaya sistem itu betul-betul supaya tidak salah bagaimana berarti ada kendalinya. Ada pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal pakai informasi yang dapatkan itu betul-betul akurat seperti itu. Penambahan batas keterlihatan data. Jadi data ini akan menjadi teliti seperti saya katakan tadi, masukkan data tadi, NIM-nya tadi, yaitu tertulis 8, ternyata ditulis 1 atau 2 digit bisa masuk. Mestinya yang namanya NIM itu harus 8 digit, umpamanya seperti itu. Nah ini kan jadi masalah seperti itu ya. Instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik dan dapat menilainya adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sudah ada informasi dari programmer bahwa Anda masukkan datanya salah seperti itu. Ya itu bisa terjadi ya. Ketika Anda masukkan datanya ternyata ada yang kurang seperti itu. Ketika kita masukkan alamat email ya harus ada add-nya seperti itu. Kalau tidak ada add-nya berarti salah seperti itu. Oke, kita masuk ke sistem informasi. Ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai informasinya ya, tapi belum kita bahas mengenai sistem, kita sudah bahas mengenai data, mengenai informasi. Nah, sekarang adalah sistem informasi karena ini kelanjutan dari kemarin yaitu konsep sebuah sistem, ini adalah sebuah sistem informasi. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem informasi di sini? Yaitu adalah sistem informasi di sini adalah sekumpulan hardware. Jadi sistem informasi itu terdiri dari hardware, perangkat kerasnya, ada software, perangkat lunaknya, ada brainware atau orangnya yang melakukan itu, ada prosedur atau aturan-aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi di sini yang namanya sebuah sistem informasi itu ya didukung oleh adanya perangkat keras, perangkat lunak, ada orangnya, ada aturannya seperti itu. Untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dasar daripada sistem informasi adalah digunakan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Sistem informasi adalah suatu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar maupun suara ataupun tulisan. Jadi hasil daripada sebuah informasi ini tidak melulu berupa teks saja, tapi bisa berupa grafik atau gambar seperti itu. Juga bisa dalam bentuk suara, audio atau video atau grafik seperti itu. Juga bisa berupa tulisan atau teks seperti itu. Itu format daripada sebuah informasi seperti itu. Sifat daripada sistem informasi di sini bahwa pemrosesan informasi yang efektif. Ya, hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai tadi. Ya. Manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen keamanan dan keutuhan data yang harus diperhatikan. Tadi ada keluasan, informasi tidaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi, tidak hanya satu saja seperti itu. Kepuasan pemakai, hal yang paling penting adalah pemakai mendapatkan manfaat dan puas terhadap sistem yang kita bangun. Jangan sampai nanti membangun sebuah sistem informasi tidak efektif ya. Dari segi apa? Sistem informasinya tidak luas, sistem informasi kita tidak mendapatkan kepuasan si pemakai. Pemakai ini merasa enggan untuk memakai itu karena hasilnya tidak maksimal seperti itu. Kemampuan daripada sistem informasi, jadi kemampuan ini memiliki kecepatan akses tinggi, high value komputasi numerik, ini tidak perlu kita ragukan karena memiliki kecepatan yang tinggi ya, memiliki komputasi numerik jelas tidak terbantahkan. Ketika kita menghitung angka, perkalian atau penjumlahan atau penambahan, kalau satu digit itu masih mungkin cepat ya. Umpamanya 5 kali 5, 25, itu akan kita jawab dengan cepat seperti itu. Kalau sudah 2 digit, 3 digit, 4 digit, kita sudah memerlukan waktu yang lama seperti itu. Dengan adanya ini kita masukkan angka yang ada 4 digit maupun 5 digit itu tidak ada masalah. Karena untuk perhitungan komputasi numeriknya akan sangat cepat sekali di situ. Yang kedua, menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan di antara organisasi. Jadi antara organisasi bisa terhubungkan sehingga komunikasinya menjadi lebih cepat seperti itu.
Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah digunakan, jelas tidak perlu diragukan lagi ya, ketika kita contoh saja kasus, yaitu ketika mahasiswa dalam satu kampus di situ katakanlah jumlahnya ada 1.000 mahasiswa yang lulus begitu dan membuat semuanya membuat skripsi atau tugas akhir di situ dimasukkan di situ. Dan tiap lama-lama nanti akan menyimpan jumlah ini ya, ruang waktu dari segi fisik itu akan semakin luas ya, karena harus untuk menyimpan skripsi yang sebenarnya ribuan seperti itu ya. Itu kalau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun kan, 10 tahun kan jadi masalah seperti itu. Dengan adanya sistem informasi, semua data tadi itu dibentuk dalam bentuk digital, disimpan ke dalam bentuk flash disk yang ukurannya sekarang sudah mencapai hebat-hebat sekali ya, tidak hanya tera, sudah di atasnya ya, seperti itu ya, sehingga akan menjadi lebih cepat seperti itu. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mengendunia. Jadi kita bisa mengambil informasi tadi lewat internet di situ ya, maka semua orang bisa ngambil. Tidak harus kalau diambil pinjam orang, maka kita tidak bisa menggunakan lagi. Dengan adanya itu akses cepat untuk mencari seperti itu. Fasilitas untuk menginvestasikan jumlah data yang besar tadi hampir mirip dengan itu penyimpanan informasi tadi ya. Meningkatkan efektivitas dan efisien dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok satu tempat atau lokasi yang berbeda di mana saja. Jadi kalau dengan semacam ini, apalagi seperti kampus di sini ya, itu semuanya tersebar. Ketika akan meminjam skripsi itu harus kemana di situ kan bisa dilihat dari yang di pusat maupun dari cabang, itu kan bisa dilihat di situ. Dengan sistem informasi otomatis akan menjadi mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan dari manual. Dengan adanya informasi ini yang tadinya pekerjaan-pekerjaan dikerjakan dengan cara manual sudah akan terkerjakan secara terotomatis seperti itu. Dan dalam perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu ya, perkembangan sistem informasi, jadi pengolahan data mulai tahun 50 sampai 60-an itu lebih menekankan pada pengolahan data-datanya ya. Kita masuk ke pengolahan datanya dalam informasinya. Baru tahun 60-an sampai tahun 70-an muncullah yang namanya sistem informasi manajemen. Ya, sistem informasi manajemen baru dibangun di situ. Kemudian muncul lagi adanya sistem pendukung keputusan tahun 70-an sampai 80-an. Yaitu 80-an sudah ada sistem pendukung keputusan. Dilanjutkan dengan sistem pendukung strategi dan pengguna akhir tahun 80-90-an. Nah, berkembang lagi menjadi sistem komputasi pengguna akhir, ada sistem informasi eksekutif, ada sistem pakar atau expert system ya, sistem ahli di situ. Sudah muncul adanya sistem informasi geografis. Enterprise global dan internet working sejak tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Dan sekarang sudah ada sistem informasi berinternet seperti itu ya, berbasis internet seperti itu. Ini perkembangannya ya, jadi pengolahan data yang sederhana dari tahun 46 atau ini 50 era akuntansi di sini, tahun 60 era operasionalnya, daerah informasinya, daerah jejaring di sini sudah masuk ke era global jejaring sosial tadi ya, dari sini ya. Kita mulai dari pengolahan data dari tahun 46, tahun berapa itu TPS sudah muncul di 64 di sini, tahun 70 sudah adanya SIM, tahun berikutnya sudah ada PCS, ada expert system tadi otomatisasi kantor ya. Ada DSS pengambilan keputusan, ada expert system apa ini sistem informasi eksekutif ya, ada sistem informasi tadi di sini, ada GIS ya, sudah ada jaringan satwa, jaringan saraf tiruan di sini sudah ASN ya, grup untuk pengambilan keputusan. Ini perkembangan sistem informasinya adalah seperti itu. Tujuan informasi dari masing-masing ini tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung daripada sistem yang dibangun. Ada sistem informasi pemrosesan transaksi, jelas seperti kan proses transaksi ya. Otomatisasi kantor juga berbeda dengan proses transaksi tadi. Sistem informasi manajemen juga berbeda dengan otomatisasi kantor. Ada sistem pendukung keputusan, ada expert system atau sistem ahli dan kecerdasan buatan, ada sistem pendukung keputusan kelompok ya, group decision support system, ada sistem pendukung eksekutif. Nah ini tujuan daripada sistem informasi akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain yang dibangun. Mau gunakan sistem informasi untuk apa seperti itu. Komponen sistem informasi terdiri dari inputnya, jadi sebuah sistem informasi pasti memiliki sebuah input. Kalau tidak ada input, apa yang mau diproses apa seperti itu kan. Ada modelnya seperti itu. Jadi ada outputnya, ada teknologi yang kita gunakan dalam sistem informasi, ada perangkat keras tadi ya. Ada komponen perangkat lunaknya, ada software-nya, dan ada komponen basis datanya seperti itu. Ada komponen kontrol atau pengendalinya. Oke, jika ada yang mau disampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti Anda bisa kita langsungkan di
chatnya diskusi di situ sudah ada, kita bisa diskusikan bersama. Kalau ada hal yang tidak jelas seperti itu, bisa disampaikan di tim diskusi ya. Nanti lain waktu kita bisa bahasnya. Ada elemen sistem informasi. Jadi elemen sistem informasi ini terdiri dari orang ya, ada orangnya tadi ya, ada brandware-nya, ada prosedurnya, ada perangkat kerasnya, hardware-nya, ada juga perangkat lunaknya. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Di situ adalah sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer tadi. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. Ada aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifikasi dibuat untuk setiap aplikasi. Contoh tadi ada macam-macam tadi ya, itu aplikasinya seperti itu. Terus ada basis datanya seperti itu, ada basis datanya di situ. Ada data yang kita masukkan, kalau tidak ada data yang dimasukkan terus gimana? Ada jaringannya, karena sistem informasi sekarang dibangun dengan adanya jaringan komputer. Dan yang terakhir ada yaitu komunikasi datanya seperti itu. Ini elemen daripada sistem informasi, jadi ada orang, brandware-nya, ada prosedurnya, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada basis data, ada jaringan komputer maupun komunikasi data. Ada pelaku sistem, ya pelaku sistem. Siapa sih pelaku sistem di sini? Pelaku sistem informasi tentunya ke pemakai di sini adalah pelaku yang terpenting. Karena sistem diciptakan untuk pemakai dan melalui komunikasi dengan pemakai sistem dibuat dan dirancang sehingga mencapai bentuk terakhirnya seperti itu. Pada umumnya pemakai dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemakai yang pertama adalah tingkat operasional. Tingkat operasional ini adalah manajemen tingkat bawah ya. Yang penting adalah bagaimana warnanya, seperti apa perangkatnya, masukannya dan hal spesifik lainnya. Umumnya ini user tidak akrab dengan ini ya, secara umum setelah keseluruhan cenderung lebih ke arah sistem secara detailnya seperti itu. Karena memang bagian operasional. Pengawas yang penting bagaimana mereka dapat mengawasi sistem bekerja dan bagaimana pemakai operasional mengoperasikan sistem tersebut. Ini pengawasnya. Ada eksekutif ya, secara umum mereka tidak terlalu akrab dengan sistem ya, secara langsung dengan pengembangan sistem. Karena level ini berminat pada yang namanya sifat strategik ya, karena sifat yang strategik dan konsep secara globalnya. Misalnya kesempatan untuk berkompetensi, produk baru yang bisa mereka dapatkan dari sistem baru yang ada. Ini para pelaku sistemnya adalah dari tingkat operasional, pengawas atau bagian tingkat eksekutif, dari manajemen tingkat bawah, menengah maupun atas seperti itu. Manajemen, yaitu manajemen terdiri 3 yang sudah kita bahas tadi. Ada manajemen pemakai, menangani pemakaian di mana sistem baru. Ada manajemen sistem, terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri ya. Jadi manajemen sistem ya terlibat dalam pengembangan sistem. Manajemen umum yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Ada sih manajemen sistem yang berkaitan dengan ini ya, manajemen umum. Ukuran sistem yang dikerjakan dalam bentuk alami organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan atau tidaknya pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan ini menentukan sesuatu berdasarkan ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis. Ini tergantung ya dari perusahaannya. Kalau perusahaan kecil biasanya ada tim pemeriksa, tapi kalau tim kecil biasanya tidak ada, atau perusahaan kecil tidak ada seperti ini. Penganalisa sebuah sistem. Jadi sebuah sistem itu kalau sebelum dibangun itu harus ada yang namanya penganalisa atau orang yang melakukan investigasi daripada sebuah sistem yang ada. Ini tugas seorang arkeologi. Ya, seorang arkeolog itu menelusuri ya, menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala hal yang menyangkut sistem lama. Jadi ini seorang ada tim investigasi untuk terjun ke lapangan seperti itu ya. Menelusuri jejak yang terjadi di sana itu seperti apa sistem yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan bisnis yang ada seperti itu. Ada seorang inovator membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain. Ini seorang inovasi yang memberikan inovasi ya. Jadi ini membantu pengembang dan membuka wawasannya seperti itu ya. Ada mediator menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, yaitu pemakai, manajer, pemrogram, pemeriksa atau pelaku sistem lainnya yang mungkin belum mempunyai sikap dan cara pandang yang sama. Nah, ini dibutuhkan seorang ini. Jadi ketika akan membangun sebuah informasi, mungkin terjadi perbedaan pendapat antara manajemen tingkat atas, menengah maupun bawah di sini. Maka tugas seorang mediator ini adalah untuk menyamakan ini loh. Ini loh, nanti dengan adanya informasi ini bagian operasional itu akan dimudahkan dengan seperti ini. Bagian untuk manajemen itu loh, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitasnya adalah seperti ini. Bagian untuk manajemen tingkat atas di sini loh disediakan data-data untuk pengambilan keputusan lebih tepat, lebih akurat seperti itu. Ini menyebadani seperti itu ya.
Pimpro atau pimpinan proyek sebagai personil yang lebih berpengalaman dari pemrogram dan dituju ke dalam pekerjaan lebih dahulu sebelum pemrogram bekerja. Jadi ketika akan membangun sebuah sistem informasi harus ada pimpronya dulu. Kalau tidak ada pimpronya nanti siapa yang mengerjakan? Nah, pimpro itu nanti yang akan mengatur semua ini yang terlibat di dalam sebuah sistem informasi tadi. Siapa yang bertindak sebagai ini dan fungsinya apa dan dia bertindak sebagai apa, seperti itu. Program atau programmer ya, pemrogram atau programmer kita tahu ya, hampir semuanya kebanyakan kalau Anda nggak bisa menjadi seorang programmer ya menjadi seorang analis gitu. Kalau Anda nggak bisa jadi seorang analis, menjadi seorang programmer. Setelah menganalisis sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem baru, pemrogram dapat mulai bekerja atau programmer dapat melakukan pekerjaannya seperti itu. Pendesain. Nah, pendesain ini tadi ya sebelum program itu dikerjakan mestinya desain dulu ya. Pendesain sistem menerima hasil analisa sistem atau kebutuhan pemakai tidak berorientasi pada teknologi tertentu ya, kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan tidak diformulasikan oleh pemrogram. Ini ya setelah yang pertama tadi seorang arkeolog, seorang analis melakukan investigasi di lapangan, hasilnya diberikan kepada seorang pendesain. Maka seorang pendesain ini akan mendesainkan sistemnya seperti itu. Setelah itu hasilnya akan diberikan pada seorang programmer. Nah, programmer lah yang nanti akan mengerjakan hasil daripada desain tersebut seperti itu. Personel pengurusan ini bertugas dan bertugas di pusat komputer, misalnya jaringan, keamanan, perangkat lunak, dan perangkat keras lainnya ya. Kadang-kadang pelaku sistem ini memang tidak diperlukan karena sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjalankan sistem ini. Personel pengurusan kalau mau dijalankan ya lebih bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Biasanya dirangkap seperti itu. Penutup, hasil daripada pembelajaran untuk hari ini yang bisa kita sampaikan adalah satu, bahwa data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. Kejadian ini kita sebut dengan event, adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Itu yang disebut dengan data. Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau faktual yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini yang dimaksud dengan informasi. Kualitas informasi terdiri dari 4 hal. Ada informasi itu harus akurat seperti itu ya, dan informasi itu harus tepat waktu, dan informasi itu harus relevan dengan penerimanya, dan kualitas daripada informasi itu harus ekonomis seperti itu. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware atau software atau brandware, prosedur dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan bagus, dengan baik. Kalau ada sesuatu yang kesulitan atau hal-hal yang lain yang perlu disampaikan, silakan dituliskan pada chat diskusi yang sudah tersedia, sehingga nanti kita lain waktu kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih.